Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi sehingga tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada kali ini kita akan membahas gelombang berjalan bagian terakhir ya. Nanti kita review sedikit dari awal berkenaan dengan variabel-variabel di gelombang berjalan. Ya, fokusnya nanti di sudut fase, fase dan beda fase. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita sudah bekerja sama dengan baik di Sujoko Channel. Ya, mari kita langsung diskusikan. Gelombang berjalan. Ya, kita lihat persamaan umumnya ya supaya nanti Anda sekalian paham. Ya, kita punya ini persamaan umumnya dalam bentuk baku. Jadi nanti soalnya kalau belum dalam bentuk baku, kalian sekalian buat dia dalam bentuk baku ya. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx gitu ya. Nah, ini biasanya langsung dibuat lengkap plus minus minus plus. Nah, di awal sudah ya, di video-video sebelumnya Anda dikasih tahu. Bagaimana kalau A-nya plus? Ini berarti simpangan awalnya ke atas, ya kan? Ini atas. Kalau dia di depan A-nya minus berarti simpangan awalnya ke bawah. Gitu ya, Anda pasti tahu. Kalau di depan K-nya min berarti ini ke kanan ya, merambatnya. Kalau plus berarti ini ke kiri. Nah, ya, lihat kalau masih belum jelas di video awal di gelombang berjalan bagian pertama ya. Oke. Nilainya kita review kembali bagaimana dengan omega dan K ya. Hanya kita tahu amplitudo. Omeganya sama dengan 2pi per T ya, atau omeganya sama dengan 2pi kali F gitu ya. Nah, K-nya bilangan gelombangnya sama dengan 2pi per lambda. Nah, variabel-variabel ini kalau Anda sudah paham, nanti membahas yang lainnya akan mudah ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dengan sudut fase, fase dan beda fasenya. Ya, pertama kita lihat ya. Ketika kita punya persamaan gelombang berjalan baku, misalkan kita punya Y sama dengan plus minus A sin omega T min plus Kx gitu ya. Kalau kita bahas sudut fase ini theta gitu ya, maka tinggal ambil angka di belakang sin tuh ya, berarti tetanya sama dengan omega T min plus Kx. Nah, selesai kan ya. Oke, bagaimana kalau saya mau cari fase ya? Fase ini saya turunkan lagi. Ini kita ubah omeganya jadi 2pi per T, K-nya jadi 2pi per lambda. Ini kita rubah ya. Tetanya sama dengan 2pi per T kali T min plus 2pi per lambda kali X. Gitu ya. Sama kan dia? Karena ini adalah nilai dari omega. Ini adalah nilai dari K. Berarti dia akan sama dengan persamaan di atas. Oke, paham ya? Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau ini kita keluarkan 2pi-nya, berarti tetanya bisa ditulis 2pi dalam kurung T per T ya, plus minus, min plus. Nah, ini selalu kebalik ya. Ya, 2pi-nya udah keluar berarti X per lambda. Oke ya. Oke, min plus ya. Nanti tapi di soal cuma satu tanda dia. Ya, ketika di soal cuma min atau plus ya. Sudah, maka ini adalah fasenya. Tuh, ketahuan kan ketika 2pi-nya kita hilangkan, maka fase. Maka kita punya fase. Sini kita tulis fasenya. Nah, ini C-nya ya, kita ambil sini berarti C-nya sama dengan T per T min plus X per lambda. Nah, selesai ya. Bagaimana dengan beda fase? Ini fasenya udah ketemu, sudut fasenya ketemu. Beda fase berarti dia delta C. Nah, delta itu apa? Anda pasti tahu ya. Delta itu adalah selisih. Selisih itu berarti pengurangan antara fase 2 dikurangin fase 1. Jadi delta C-nya bisa kita tulis apa dia? C2 min
C1. Oke, ya cukup mudah ya cara menurunkan persamaannya. Jadi kita nggak usah terlalu menghafalkan persamaan-persamaannya. Dari soal itu ketika kita tarik, kita pakai analisis sedikit, maka akan keluar sendiri nilai-nilai dari sudut fase, fase, dan beda fase. Oke ya, nanti kita lihat contoh soalnya, terus nanti dilanjutkan lagi Anda latihan sehingga kemampuan Anda, kompetensi Anda semakin mantap. Oke, semoga Anda sekalian dikasih kemudahan dalam belajar. Kita lanjutkan di contoh soal. Baik, mari kita diskusikan untuk contoh yang pertama. Tentukanlah sudut fase gelombang di titik P jika titik O telah bergetar selama 1 sekon. Diketahui jarak O ke P adalah 2 meter. Kecepatan perambatan 4 meter sekon pangkat min 1 dan periode gelombang 1 sekon. Ya, ini variabel-variabel yang dikasih tahu ya. Ini berarti kita punya dia telah bergetar selama 1 sekon. Ini T-nya ya, 1 sekon. Kita kasih tahu dulu. Ini jaraknya, jarak O ke P sama dengan 2 meter. Berarti X-nya sama dengan 2 meter. Oke ya. Kecepatannya V-nya berarti sama dengan 4 meter sekon pangkat min 1. Periodenya sama dengan 1 sekon. Nah, kita suruh cari apa? Suruh cari tentukan sudut fase. Berarti yang ditanya adalah theta. Oke ya. Ya, supaya pemahaman Anda mantap, kita sekarang tidak menghafalkan persamaan, tapi saya ajarkan untuk bagaimana menemukan persamaan, walaupun di awal sudah dibahas ya. Nanti kalau bekerja seperti itu, Anda akan cepat, jadi fisika itu akan jadi indah gitu ya. Kita punya persamaan gelombangnya, misalkan kita tulis dalam 1, anggap saja dia karena nggak ada patokannya, dia simpangan awalnya ke atas, merambatnya ke kanan. Berarti Y-nya sama dengan A sin omega T min Kx gitu ya. Nah, supaya Anda mudah ya. Ini ya, kita tahu bahwa setelah sin ini adalah sudut fase ya kan. Berarti sudut fasenya, fase tetanya sama dengan omega T min Kx. Nah, sudah ketemu ya. Sekarang kita rubah kan sambil memperlancar bagaimana pemahaman Anda. Berarti tetanya sama dengan omeganya rubah 2pi per T kali T ya, omeganya 2pi per T minus 2pi per lambda kali X gitu ya. Paham? Sudah ya. Sekarang kan kita punya T-nya periode, punya T kecilnya sudah punya, X-nya sudah punya. Yang belum punya adalah lambdanya. Bagaimana menemukan lambda? Mudah ya. Kita punya kan? Nih misalkan di sini ya. V sama dengan lambda per T ya, bahwa kecepatan itu sama dengan panjang gelombang dibagi periode ya kan, atau jarak bagi waktu boleh, tapi dalam hal ini biar mudah karena lambdanya sudah punya, periodenya juga punya, V-nya lambda per T. Berarti lambdanya langsung dapat, ini kalikan silang kan ya, lambdanya kita dapat V dikali T. Nah, selesai ya. Maka lambda ini bisa kita ganti variabelnya ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke ya, kita ganti. Berarti tetanya sama dengan 2pi per T kali T minus 2pi per lambdanya diganti V kali T kali X. Oke. Semuanya sudah dapat, tinggal kita masukkan nilainya ya. Berarti tetanya sama dengan 2pi kali 1 per 1 minus 2pi kali berapa? V-nya 4 kali T-nya periodenya 1, X-nya berapa? X-nya 2. Nah, sudah dapat kan? Berarti ini kita bisa coret-coret, ini bisa coret-coret, dapat 1 ya. Berarti tetanya sama dengan 2pi dikurangin pi. Oke ya. Berarti tetanya kita dapat berapa? Tetanya dapat pi, satuannya apa? Radian. Oke ya. Belajar menjadi lebih mudah apabila Anda fokus ya, sekali lagi. Mudah ya, kita lihat nanti di contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan di contoh kedua. Nanti kita bahas mengenai sudut fase, fase, dan beda fase sekaligus ya di contoh 2 ini. Baik. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 10T min X dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Pertanyaannya ini, A. Berapakah sudut fase dan fase gelombang di titik X 0,25 meter di saat ujung kawat telah bergetar selama 0,1 sekon?
Yang B, berapakah beda fase antara X sama dengan 0,5 meter dan X 0,75 meter? Ya, baik. Nah, supaya mudah nanti sekali lagi kita tanya ketika gelombang berjalan ini ditanya persamaannya sudah baku atau belum. Ini persamaannya ya diberikan. Oke ya, persamaan tersebut karena belum masih ada pi di luar ini berarti belum baku ya. Kita tulis dulu nanti kita bakukan ya. Y-nya sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 10 T min X. Nah, ini kita masukkan satu-satu biar baku dia. Y-nya sama dengan 0,01 sin gitu ya, dalam kurung 10 pi T min pi X. Nah, ini udah baku ya. Berarti Anda langsung bisa tentukan kalau nanti ditanya variabelnya, ini adalah omega, ini adalah K-nya gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat di soal yang A ya. Yang A. Ya, pertanyaan yang A. X-nya 0,25 nih telah bergetar selama 0,1 berarti T-nya sama dengan 0,1 skop. Nah, ya. Ditanya apa? Sudut fase yang ditanya ya, sama fase. Berarti yang ditanya adalah theta dan psi-nya. Gitu ya. Oke, paham ya? Tetanya mana? Tetanya tinggal ngambil ya. Setelah sin berarti tetanya kita bisa selesaikan sama dengan 10 pi T min pi X. Gitu ya. Berarti tetanya sama dengan 10 pi kali T-nya berapa? 0,1 min pi X-nya 0,25. Gitu ya. Berarti tetanya sama dengan berapa ini? Pi minus 0,25 pi ya. Berarti ini tetanya sama dengan berapa dia? 0,75 ya, 0,75 pi. Nah, atau berapa dia? Atau pi-nya sama dengan 3/4 pi radian. Oke. Gitu ya. Nah, mudah dia. Sekarang psi-nya. Ya, psi-nya. Psi-nya gitu sama dengan seperti apa dia? Mudah, kalau tetanya sudah ketemu, soalnya sama, tinggal keluarin 2 pi-nya. Berarti psi itu adalah theta per 2 pi. Nah, tinggal lanjutkan, tetanya berapa? 3/4 pi dibagi 2 pi. Ya, sama dengan ini coret ya. 3/4 dikali 1/2. Dibalikkan ini 2/1 kali 1/2 sama dengan berapa? 3/8. Oke ya, dia tidak ada satuannya. Selesai ya. Oke. Bagaimana delta psi-nya? Yang pertanyaan yang ke B sekarang, yang B ya. Yang B. Pertanyaan B-nya. Ditanya delta psi-nya. Nah, tapi kondisinya gimana? Kondisinya adalah X1-nya sama dengan 0,5 meter, X2-nya sama dengan 0,75 meter. Ya, di sini kita kerjakan, nanti kita buktikan persamaannya setelah contoh ini. Dari mana kok ketemunya seperti itu? Ya, kita langsung pakai persamaan langsungnya aja. Ya, delta psi-nya sama dengan gitu ya. Delta psi-nya sama dengan, kalau dia langsung bisa ditulis apa dia? Oke. Delta X per lambda. Ya, gitu ya. Ini kalau langsung, nggak biasa langsung ya. Saya ngerjain gitu, biasanya menurunkan. Ini biasanya dikasih minus gitu, tapi minus ini hanya menentukan kebalikan dari persamaannya nanti ya. Oke, ini berarti sama dengan ini minnya nggak perlu ditulis juga, sama dia X2 min X1 per lambda sama dengan gitu ya. Lambdanya kan belum dapat. Lambda dicari di mana? Di K. Nah, kita punya K kan? Ya, K-nya sama dengan 2 pi per lambda, berarti pi. Ya, K-nya ini kan pi, sama dengan 2 pi per lambda, berarti lambdanya sama dengan 2 pi per pi. Lambdanya sama dengan berapa itu? 2. Nah, dicoret ya. Ya, meter nih ya. Baik, delta psi-nya berarti kita tinggal masukkan kan? X2, X1-nya ya. Berarti 0,75 minus 0,5 per 2 sama dengan berapa itu? Ya, ini berarti sama dengan 1/4 ya. 0,75, 0,25, 0,25 per 2. Nah, ini kalau ditulis berarti 1/4 per 2. Jadi hasilnya berapa ya? Hasilnya sama dengan 1/8
8. Nah, gitu ya. Nanti kita buktikan persamaan ini dari mana ya. Nanti kita buktikan ya. Persamaan ini nanti dari mana ya. Kita buktikan setelah ini ya. Kalau Anda pengen belajar lebih banyak, nah kita buktikan. Jadi fisika itu seperti soal cerita. Ya kan, saya kadang tadi ketika menentukan ini langsung agak keder juga ya, karena biasa menurunkan persamaan. Nanti Anda saya ajarkan bagaimana menurunkan persamaan. Delta C dapat min delta X per lambda dan C-nya dapat theta per 2. Oke, kita nanti lanjutkan pembuktian persamaannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menurunkan persamaan ya. Bagaimana theta, C dan delta C atau sudut fase, fase dan beda fase. Nanti sehingga ketika Anda pakai langsung terus-terusan Anda akan ingat sendiri persamaan cepatnya ya. Tapi ini kita turunkan dengan cara yang sederhana ya. Oke, kita lihat misalkan kita punya persamaannya begini ya. Y-nya sama dengan A sin ya omega T min Kx. Ini udah baku ya, karena di sinnya udah tidak ada yang di luar kurung. Oke, jelas ya. Maka kita bisa tuliskan ini tetanya ya, berarti ini sudut fasenya, fase tetanya sama dengan omega T min Kx gitu ya. Oke. Nah, ini bisa ditulis theta ini sama dengan 2pi per T per periode kali waktu dikurangin 2pi per lambda kali X gitu ya. Kenapa? Karena nilai omeganya sama dengan, oke, ini omeganya, terus ini K-nya, ini nilai K-nya. Nah, gitu ya. Jadi comot-comot saja. Nah, ini bisa ditulis lagi, tetanya kita keluarin 2pi-nya. 2pi dalam kurung T per T gitu kan, minus X per lambda. Oke ya. Nah, yang ini namanya fase ini ya, ini fase ini. Oke ya. Kan berarti fase itu adalah sudut fase dikeluarkan 2pi, ya kan? Berarti terbukti bahwa fase C itu sama dengan theta per 2pi. Nah, ini tarik ke sini kan jadi bagi kan ya. Ya, theta per 2pi, berarti tinggal fasenya ini. Oke, paham ya? Nah, udah terbukti ya. Sekarang bagaimana dengan beda fase? Ya, kita beda fase. Beda fase mudah, sama aja. Beda itu berarti selisih. Ya, Anda tahu bahwa ketika kita mau turunkan beda fase berarti delta C sama dengan C2 min C1 gitu ya. Nah, kita tuliskan sekarang. Karena waktu dan periodenya sama setelah panjang gelombangnya di gelombang berjalan kan? Ya, berarti kita bisa tuliskan dalam kurung gitu ya. T per T ini sama, min X-nya saja yang berbeda tempatnya, per lambda ini sama. Dikurangin minus dalam kurung T, ya kan? Per T minus X1 per lambda. Ah, gitu ya. Ini ini C2-nya, ini C1-nya. Paham ya? Oke. Ya, sekarang kurungnya kita buka. Berarti sama dengan T per T minus X2 per lambda minus T per T gitu kan, dikalikan 1 ya, plus X1 per lambda. Oke, yang ini saling menghilangkan kan? Nah, yang 1 plus 1 minus, berarti tinggal min X2 per lambda plus X1 per lambda. Kita bisa jadikan 1 kan? Ya, berarti apa dia? X1 min X2 per lambda. Ya, kalau kita balik, biasanya yang 2 di depan, berarti kita keluarkan minusnya dalam kurung X2. Ya kan? Ini minus X1 per lambda. Oh, terbukti kan? Berarti delta C itu sama dengan minus delta X per lambda. Nah, karena apa? X2 per X1 ini sama dengan delta X. Oke ya. Terbukti sudah punya semua dengan penurunan persamaan yang sederhana. Baik ya. Semoga Anda selalu dikasih kesempatan, kesehatan, dan kesuksesan. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir di materi ini, yaitu latihan. Ya, latihan ini digunakan untuk mengecek ya kemampuan kita setelah belajar materi dan contoh soal setelah pembahasannya, gitu ya.
Dengan berlatih maka Anda akan membumikan kemampuan Anda atau meningkatkan kompetensi Anda sehingga cek ya apakah sudah menjadi kemampuan Anda sendiri atau masih perlu direview kembali ya. Kalau nanti di latihan ini masih bingung, maka Anda review lagi materi dan contoh soal setelah pembahasannya, kembali lagi ke latihan sehingga nanti dihasilkan hasil yang maksimal ya. Sekali lagi target akhirnya adalah Anda sekalian kompeten di materi ini. Baik, latihannya ini ada 2 pertanyaan, 3 sebenarnya. 3 pertanyaan dalam sebuah soal ya. Sebuah gelombang memiliki persamaan. Kita dikasih persamaan Y-nya sama dengan 0,1 sin 3pi dalam kurung setengah T min X ya. T-nya dalam sekon. T-nya dalam sekon dan X-nya dalam meter ya. Tentukan sudut fase dan fase gelombang ya. Jadi kita ditanya sudut fase dan fasenya. Pada saat T 2 sekon dan berjarak dari sumber 1 meter. Oke ya. Nah, nanti ditanya yang kedua, beda fase. Ditanya beda fase di titik yang memiliki selisih jarak dari X1-nya ini 0,25 dan X2-nya 0,75 meter. Baik. Ya, saya kasih clue-nya ya, sehingga nanti Anda punya pemahaman biar tidak bingung. Nah, ditanya sekarang pertanyaan persamaan gelombang ini, ketika kita lihat maka dia belum baku. Maka Anda sekalian bakukan dengan cara gimana? Masukkan ini, kalikan ya. Nah, gitu ya, jadi baku sehingga Anda nanti bisa mencari omega dan K-nya. Ya. Oke, jelas ya. Nah, nanti sudut fase. Bagaimana ketika kita mencari sudut fase? Berarti Anda nanti cari theta. Ya, kalau fase Anda cari C. Ya, C itu kalau langsung, kalau tetanya sudah ketemu berarti theta per 2pi gitu ya. Oke, clear ya? Oke, baik. Bagaimana saya mencari beda fase? Beda fase itu berarti delta C sama dengan apa dia? Kalau dia diturunkan di materinya sudah ada ya. Kalau misalkan Anda mau langsung juga bisa ya, yaitu delta X per lambda gitu ya. Biasanya ada minusnya, tapi minusnya nggak digunakan, nggak masalah. Oke, ya silahkan mencoba. Bagaimana lambdanya? Lambdanya Anda bisa cari langsung ya. Bisa cari dari persamaan V sama dengan lambda kali F ya, atau lambda per T. Ya, berarti dapat V-nya nanti. V-nya dicari di mana gitu ya. V-nya Anda bisa cari pakai K atau omega boleh ya. Ya, boleh pakai ini dengan berarti diawali dengan mencari omega, mencari K. Nah, omega ini dapat apa? Dapat F, di K-nya kita dapat lambda. Gitu ya. Bisa seperti itu. Atau langsung juga bisa ya. Langsung di sini saya cari lambdanya udah langsung dapat ya. Kalau misalkan ditanya kecepatannya kita berlari ke sebelah sini. Tapi kalau enggak berarti langsung ke K-nya saja ya. Begitu ya. Ini hanya clue-clue, artinya kalau pertanyaannya nanti dikembangkan lambdanya, kalau lambda dapat F dapat berarti saya bisa cari V gitu ya. Ya. Nanti kalau persamaan V-nya gimana? Nah, nanti kita bicara lagi, yaitu kita bisa turunkan ya. Kita turunkan persamaannya, persamaan A juga bisa gitu ya. Nanti artinya kalau ditanya persamaan V, persamaan kecepatan gitu, nah mudah ya. Berarti V-nya sama dengan dy per dt. Turunkan aja persamaan Y-nya. Kalau ditanya A-nya gimana? A juga mudah dia ya. Kalau Anda ditanya persamaan A-nya, persamaan percepatan itu ya, maka A-nya sama dengan dv per dt. Nah, nanti persamaan-persamaan itu bisa Anda cari ya. Jadi fisika itu sebenarnya mudah asal Anda mau menganalisa ya. Jadi dianalisa pakai logikanya, maka persamaan-persamaan tidak perlu dihafalkan ya, tapi Anda bisa turunkan sendiri. Oke, di akhir nanti saya akan buktikan bagaimana mencari V dan mencari percepatan ya, biar Anda kemampuannya bulat. Tapi sebelumnya silahkan dicoba di latihan ini.
Baik, nah, sekarang kita akan menganalisa bagaimana mencari persamaan kecepatan dan percepatan pada gelombang berjalan. Ya, nanti ini di persamaan yang lain Anda bisa gunakan gitu ya, tapi tidak perlu dihafalkan ya, tergantung nanti soalnya saja. Yang penting Anda tahu bahwa ketika kita cari kecepatan, misalkan kita akan tentukan kecepatannya ya, persamaan kecepatannya. Nah, Anda tinggal pegang bahwa V sama dengan dy per dt. Ini artinya turunan ya. Kita turunkan saja. Ini sama dengan ya. D dalam kurung A sin omega t min kx gitu ya per dt. Gitu oke. A-nya bisa dikeluarkan. A D sin omega t min kx gitu ya. Nah, per dt. Kenapa A-nya dikeluarkan? Konstanta ya. Kita tinggal bicara turunan sin ya. Turunan sinus itu kosinus. Berarti dia ketemunya A kosinus gitu ya. Turunan sinus itu kosinus. Ya, tulis semua omega t min kx. Ya, dikalikan angka di depan t yaitu omega. Berarti kita dapat A omega cos omega t min kx. Nah, mudah kan? Ya. Jadi nanti kalau ini berupa angka lebih mudah lagi ya. Tinggal Anda kali-kalikan aja. Bagaimana kalau kita mencari persamaan percepatan? Nah, gini ya. Sama dia. Berarti A gimana? A adalah turunan dari V. Gitu kan? Berarti V-nya kan ini. Kita masukkan D dalam kurung A omega cos omega t min kx. Gitu ya. A omeganya bisa ditarik per dt, maaf. Nah, A omeganya tarik di depan. A omega D dalam kurung cos omega t min kx per dt. Nah, sekarang turunan cos. Ini A omega ditulis lagi, turunan cos min sinus. Ya, turunan cos min sinus. Dimasukkan semua, dikali angka di depan T, yaitu omega. Gitu ya. Kalau ini 20, sini kalikan 20. Berarti ini bisa ditarik minusnya depan A omega kuadrat ya kan, sinus omega t min kx. Oke, selesai ya. Ya, oke, sekarang kita analisis. Ketika Anda nanti dicari kecepatan maksimumnya, V maksimumnya ya, maka harga cos ini adalah maksimumnya 1, maka V maksimumnya adalah A omega. Nggak usah dihafalkan ya. Ini kalau diganti angka nanti mudah. Bagaimana kalau amaknya yang dicari? Ya, besarnya ya. Harga sin ini maksimumnya 1. Berarti nilai amaknya adalah A omega kuadrat. Oh, sudah ketemu semua. Ini kalau berupa angka Anda nggak perlu hafalkan rumusnya. Anda tinggal turunkan pakai angka-angkanya. Ya, yang jelas Anda sekalian tahu aturan turunan gitu ya. Mudah ya. Jadi nanti dicoba dulu. Kalau masih bingung silahkan di kolom komentar diajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti kita bisa bahas ya. Kita gunakan contoh-contoh soal yang lain sehingga pemahaman Anda menjadi lebih mantap lagi ya. Jadi kesuksesan Anda adalah tergantung dari Anda sendiri. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu, bagaimana Anda mensikapi kesempatan yang diberikan dengan baik. Situasi dan kondisi seperti ini bisa Anda memanfaatkan, ambil sisi positifnya, sehingga Anda sekalian akan memiliki kebermanfaatan yang lebih daripada orang-orang yang belum bisa mengambil manfaat. Ya, segala sesuatunya. Kesempatan kadang mesti kita ambil, tapi kadang kita jadi orang adalah menciptakan kesempatan itu sendiri. Bagaimana kita membaca peluang dan menciptakan peluang untuk diri kita, sehingga semakin lama kita semakin merasa nyaman, dan merasa sukses, merasa bahagia. Yang penting itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.